kami sudah menyimpan segudang pertanyaan untuk peserta yang terlambat. Nggak bercanda ya. Oke. Ya, jadi kembali lagi ke tadi ya bahwa saya pikir kadang kita di sini saling telepon aja untuk menyelesaikan masalah gitu. Ada koordinasi yang buntu, kita telepon Bu Wamen, kita telepon Pak Wamen dan sebagainya. Dan dari situ saya melihat bahwa ternyata agenda yang di Hambalang maupun yang di Magelang itu adalah ruang yang sangat baik sekali untuk kami kemudian cair komunikasinya sehingga bottleneck di pemerintahan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Gitu. Oke, jadi Ibu Amalia tadi saya tanyakan, pernah nggak sih terpikir kalau menjadi pejabat publik itu cita-cita masa kecil gitu? Ternyata tidak ada ya. Mereka hanya menjalani dan melakukan yang terbaik yang diberikan. Dan kalau Ibu Amalia sendiri ini kan sebagai kepala sebuah instansi ya, kementerian, pastinya punya tanggung jawab yang besar ya, kebijakannya itu juga harus tepat. Tantangannya yang terbesar apa Ibu? Kalau ditanya tantangan, pasti tantangannya banyak. Tentunya kita sebagai perempuan dalam memimpin yang mungkin dirasakan juga oleh para wamen-wamen yang hebat ini teman-teman baik saya semua, sahabat-sahabat baik saya semua. Ibu bagian dari anggota geng mereka, Ibu? Ibu kepala. Ya. Oh, Ibu adminnya ya? Bukan, Ibu kan kepala, kami ini kan wakil-wakil. Iya, jadi kalau di WhatsApp grup itu adminnya yang berhak tapi menerima ini anggota baru atau mengeluarkan anggota lama. Grup. Oh, beda grup. Oh iya. Mereka ini hebat-hebat menteri dan Oh, wakil-wakil. oke. Kirain kalau di grup yang sama lebih gampang koordinasi atau istilahnya nyuruh-nyuruhnya. Tapi kita punya nomor teleponnya kok. Kalau mau WhatsApp, Japri langsung ya? Nggak perlu di grup, langsung telepon. Kalau nobar tetap bisa Dan saya sering telepon mereka juga nih Bu. Jadi tentunya pertama tantangannya adalah tidak mudah memimpin suatu lembaga tentunya karena di BPS itu ada 20.000 pegawai se-Indonesia. Tentunya tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menyampaikan visi lembaga kita kepada seluruh pegawai se-Indonesia di mana rentang kendali dari pusat ke daerah itu sangat jauh. Jadi artinya satu hal yang saya pelajari adalah jangan pernah lelah untuk menyampaikan visi kita ke seluruh pegawai. Karena sebenarnya disitulah ketangguhan dan kesabaran kita diuji untuk supaya kita bisa membawa derap langkah yang sama untuk bisa lembaga ini menghasilkan statistik yang memang diharapkan. Saya punya satu tagline yang memang waktu saya masuk saya terapkan dan saya sosialisasikan ke seluruh pegawai adalah statistik berkualitas, statistik bermakna dan statistik berdampak. Apa artinya? Bahwa statistik itu bukan sekedar angka, tetapi harus memberikan makna dan dampak yang besar buat pembangunan Indonesia yang kita cintai ini. Oke, baik. Jadi kalau misalnya boleh karena waktunya tinggal itu time is ticking ya. Jadi saya ada banyak sekali pertanyaan penting. Cepat ternyata ya. Iya ya, kalau misalnya baru. 6 ibu-ibu jadi dalam satu forum ini tidak 45 menit itu nggak cukup. Oke, nggak cukup iya. Harus jadi 2 jam. Oke, tapi yang ingin saya ketahui adalah ketika diberikan amanah masuk dalam kabinet pemerintahan ya, merancang kebijakan yang tidak bisa kita pungkiri, ini dunia laki-laki ya, mayoritas itu pria. Ada keraguan nggak sebelum menjawab, ya saya bersedia, saya mampu dan saya bisa? Ini buat siapa pertanyaannya? Ini siapapun yang sudah siap, karena kalau saya langsung tunjuk rasanya tidak fair gitu. Nunjuk aja. Dari body language-nya kira-kira yang sudah siap menjawab Ibu Farida ya. Tadi udah break cukup lama ya. Tadi kan peserta pertama yang menjawab. Pernah nggak tiba-tiba ragu, bisa nggak ya, mampukah saya? Ada beberapa hal yang mungkin harus saya korbankan sebelum saya menjawab yes, saya bisa. Pasti layaknya sebagai seorang manusia yang belum pernah menapaki tempat itu pada sebelumnya, pasti kita mengukur diri. Kemampuan saya di tingkat mana nih, kira-kira begitu. Karena saya belum pernah pada posisi ini gitu. Tentu karena kita punya circle pertemanan, persahabatan, senior, mentor, hal-hal di sekitar kita lah yang kemudian meyakinkan
bahwasanya apa yang kita kerjakan di beberapa tahun terakhir gitu, itu akan menjadi modal dasar untuk melengkapi apa yang akan kita kerjakan pada saat menerima tugas ini. Dan tentu itu adalah modal utama termasuk di keluarga kita juga begitu. Jadi apalagi saya Mbak, kalau Bu Wamen ini sudah setahun berjalan, saya baru bergabung di September, 17 September. Dan itu cukup mendadak, kira-kira begitu. Cukup mendadak, tetapi layaknya seorang kader, saya orang yang terlahir dari organisasi, dari partai juga, dari PKB, dididik menjadi seorang kader yang harus selalu siap apapun tugasnya, kira-kira begitu. Nah, ketika mendapatkan tugas, meskipun tadi yang saya bilang, kita pasti punya ukuran kita. Saya mampu enggak untuk menjalankan tugas ini? Saya bisa enggak? Tetapi tentu saja karena kita sudah dibekali dan harus selalu siap dalam kondisi apapun, dalam waktu kapanpun, bersama siapapun, tentu itu adalah modal dasar yang kemudian pada saatnya ketika Pak Prabowo melantik dan memberikan amanah itu, ya kita siap untuk Indonesia Raya. Oke, Kira-kira begitu. tanggapan Bu Kepala BPS Bu Amalia dan juga Ibu-Ibu Wamen, kalau misalnya dibilang perempuan itu kebanyakan kalau membuat keputusan, merancang kebijakan itu pakai emosi, kayak kurang jernih berpikir, tidak selogis pria. Salah itu. Salah. Setuju, salah. Kami salah. bukan besar. menggunakan emosi, tetapi apalagi Bu Kepala mengambil BPS ya. keputusan dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang matang itu Harus Keluar ditenangkan nggak ya. terima ya, nggak Kayak terima ya. sangat berapi-api dan meluap-luap ini. enggak, pertimbangan yang matang itu kan tidak diambil dengan singkat gitu ya. Kita butuh diskusi, kita butuh mendengar, melihat data dan lain sebagainya. Jadi nggak gitu. gegabah ya? Jadi Ini keunggulan. bukan karena emosi. Kita sih nggak pernah emosi ya kan? Ya mana ada Apalagi perempuan tuh Bu- nggak pernah emosi. Dia cuma lapar. Ditambahin nih Mbak, Haus. perempuan itu sudah terbiasa ambil berbagai peran dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama dia harus sebagai seorang karyawan, kalau dia kerjanya karyawan. Waktu yang sama dia menjadi seorang ibu. Ibu itu guru bagi anaknya atau mentor bagi junior anaknya. Dia waktu yang sama dia sebagai seorang istri, seorang senior kalau dia punya junior gitu. Dalam satu waktu dia bisa ambil peran beragam. Ini adalah modal dasar sebagai seorang manusia untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena empatinya ada, dia biasa mengumpulkan data lapangan dari berbagai pihak. Sehingga keputusan yang diambil ini lebih komprehensif. Kira-kira begitu. Dan ini bisa jauh lebih menyelesaikan masalah karena cara pandangnya lebih luas daripada dia berada dalam satu peran. Itu saya setuju sekali, Mbak. Woi, ini multifungsi ya, perempuan-perempuan multifungsi ya. Hebat domestik tapi juga pekerjaannya Semua juga perempuan tidak itu diabaikan. Karena kita perempuan multitasking kan, kita terbiasa untuk multitasking. Dan tentunya kalau kita bekerja, itu biasanya adalah logika yang kita perankan, bukan perasaan yang kita perankan. Nah, pada saat perempuan itu bekerja dengan logika, dia bisa memerankan memang perannya sebagai pimpinan-pimpinan di lembaga tersebut. Bisa berganti peran dengan sangat cepat begitu ya. Itu karena kelebihan perempuan adalah mampu beradaptasi dengan cepat. Betul.